Salam Guru Inovatif. Perkenalkan, saya Wiwit Kusandoyo Putri SPD, mengajar di KBTK Pangudiluhur Santo Valentinus Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman inovasi pembelajaran blended learning menggunakan sinkronus dan asinkronus. Lebih lanjut, berikut ini inovasi blended learning yang saya lakukan. Kompetensi inti yang berkembang pada anak melalui pembelajaran blended learning dengan read aloud atau membaca nyaring adalah mampu meningkatkan kemampuan menyimak anak dengan buku cerita bergambar yang menarik. Anak mampu mengomunikasikan pemikirannya menggunakan benda-benda konkret di rumah. Anak mampu memahami dan membuat pola, mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi. Tujuan pembelajaran: anak belajar mengidentifikasi bentuk untuk mengembangkan pemahaman awal tentang geometri seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang dengan menggunakan benda yang ada di rumah. Manfaat read aloud dalam blended learning: meningkatkan kemampuan berbahasa anak, terutama kemampuan menyimak. Mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak, misal kemampuan mengenal bentuk. Menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. Membangun aspek sosial emosional, anak belajar percaya diri, mandiri, dan sabar saat mengeksplorasi kegiatan main di rumah. Asinkronus dan sinkronus dalam blended learning. Dalam asinkronus, saya menggunakan mode daring, yaitu menggunakan grup WhatsApp, grup kelompok A2. Media yang saya sampaikan dalam grup WhatsApp kelas adalah video pembelajaran Read Aloud yang berjudul Rumah Baru Bunda Belalang. Di sini, anak-anak dapat memilih dan menentukan kegiatan mainnya sendiri, kapan dia akan melihat video, dan kapan dia akan mengerjakan aktivitas yang sudah ditentukan. Disinilah aktivitas merdeka belajar anak bisa dilakukan. Sedangkan sinkronus yang saya lakukan masih menggunakan mode daring, yaitu menggunakan kelas virtual Google Meet. Kelas virtual Google Meet diadakan dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan. Di sana, semua anak-anak dalam satu kelompok hadir dan melakukan kegiatan tatap muka pembelajaran secara virtual. Lebih lanjut tentang aktivitas dalam asinkronus adalah sebagai berikut. Anak mendengarkan cerita Rumah Baru Bunda Belalang yang waktunya menyesuaikan diri anak sendiri. Kemudian, meminta anak menemukan benda-benda berbentuk geometri di rumahnya. Yang ketiga, anak diminta mengirim foto semua benda berbentuk geometri yang berhasil ditemukan anak di rumah. Berikut aktivitas asinkronus.
Bunda Wiwit hari ini akan membacakan cerita untuk anak-anak semua. Ceritanya tentang sahabat kita, si Langlang. Langlang pintar sekali membuat perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu. Anak-anak penasaran dengan ceritanya? Ayo kita dengarkan. Rumah Baru Bunda Belalang diterjemahkan dari Miss Montes Newhouse, karya Sak Studio. Langlang si belalang sangat berbakat. Ia dapat membuat perabot rumah dalam berbagai bentuk dan gaya. Di rumahnya, ia memiliki lemari persegi panjang, sebuah meja makan oval, dan sebuah bangku persegi. Semuanya dibuat oleh Langlang. Ia juga membuat sebuah kursi bundar untuk Nona Kepi. Ia membuat tempat tidur berbentuk hati dan memberikannya kepada pasangan semut yang baru menikah. Suatu hari, Langlang mengambil sebuah papan persegi panjang ditambah 4 buah kacang bulat. Ia membuat sebuah papan luncur untuk jangkrik kecil. Untuk hadiah ulang tahun ayahnya, Langlang menggunakan sepotong kayu dan membuat perahu berbentuk oval. Ayahnya dapat berbaring di dalam kapal. Ia dapat mengapung dengan bahagia di tengah sungai sambil menikmati sinar mentari. Langlang bekerja setiap hari dengan tekun. Hati kecilnya merasa sangat bahagia ketika merancang benda-benda baru. Ulang tahun bundanya juga mulai mendekat. Langlang memutuskan untuk membangun sebuah rumah untuknya. Rumah itu harus memiliki sebuah jendela besar dan atap yang landai. Langlang merancang sebuah atap segitiga untuk rumah tersebut dan dengan hati-hati mulai mengecatnya dengan cat merah. Tapi bentuk apa yang cocok untuk jendelanya? Persegi, bundar, atau trapesium? Hari mulai gelap dan bulan muncul di langit. Sebuah bintang ingin tahu apakah Langlang berada dalam masalah. Perlahan-lahan ia turun dari langit ke atas rumah Langlang. Ia berubah jadi jendela bertangan 5. Banyak juga kunang-kunang datang untuk menghiasi rumah dan terbang dengan cahaya yang terang. Langlang gembira. Ia membawa bundanya ke depan pintu. Sayangnya, badan bunda terlalu besar untuk melaluinya. Pintu itu tampaknya terlalu kecil. Tiba-tiba, pemimpin semut putih muncul dan memanggil pasukannya. Tanpa menunggu apapun, mereka mulai bekerja dan mengubah pintu persegi panjang menjadi pintu persegi dan jadi lebih besar. Bunda Langlang merasa sangat bahagia. Ia segera pindah ke rumah barunya. Hore! Nah, demikian anak-anak kisah Langlang yang pintar sekali membuat perabot rumah tangga. Nah anak-anak, ternyata dari cerita Rumah Baru Bunda Belalang, kita bisa mengetahui banyak sekali bentuk-bentuk yang ada di sana ya. Anak-anak masih ingat ada bentuk apa saja tadi? Benar, bentuk lingkaran, oval, bentuk
bentuk jantung hati, bentuk persegi, dan persegi panjang. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di rumahnya anak-anak, ada tidak ya benda-benda atau perabot yang bentuknya sama seperti rumah baru si belalang, Bunda Belalang? Ada. Nah, nanti kirim foto ke Bunda Wiwin ya. Oke, Bunda tunggu anak-anak. Terima kasih untuk belajarnya hari ini. Sampai jumpa. Anak mengirimkan feedback, yaitu mengirim foto semua benda berbentuk geometri yang berhasil ditemukan anak di rumah. Guru memberikan umpan balik menggunakan voice chat. Bagus sekali, Oli sudah mencari dan menemukan benda-benda berbentuk geometri yang ada di rumahnya ya. Ada bentuk oval, persegi, persegi panjang, dan lingkaran ya. Hebat Oli. Halo, selamat pagi Noel. Bagus sekali, Noel sudah menemukan dan mencari benda-benda berbentuk geometri yang ada di rumahnya ya. Ada piring berbentuk lingkaran, buku cerita berbentuk persegi panjang, dan Lego yang berbentuk segitiga. Hebat Noel. Guru memberikan umpan balik aktivitas anak-anak menggunakan pesan teks di WhatsApp. Kegiatan sinkronus saya lakukan via Google Meet. Aktivitas sinkronus sebagai berikut. Pertama, saat kelas virtual, anak dan guru berdiskusi tentang cerita rumah baru Bunda Belalang. Dilanjutkan, berdiskusi tentang benda berbentuk geometri yang berhasil ditemukan anak-anak kemarin di rumah. Aktivitas selanjutnya saat sinkronus kelas virtual, membuat bentuk geometri dari benda-benda luspar. Selamat pagi Una. Halo Una. Anak-anak, kita mau awali pertemuan kita dengan berdoa ya. Hanya disatukan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ayo kawan semua bermain dan belajar di KBTK Panggil Santo Valentinus. Dalam naungan Yayasan Panggil Bruder SIC pengelolanya penuh kasih. Bapak kemarin sudah melihat cerita yang Bunda kirimkan, video yang Bunda kirimkan. Ceritanya tentang belalang ya. Belalang pintar membuat perabot rumah tangga anak-anak ya. Dia bikin apa saja ya? Buat meja. Terus buat
Buat meja. Buat kursi, pintar. Bikin apa lagi anak-anak? Bikin tempat tidur. Iya. Terus perabot rumah tangga yang dibikin oleh belalang itu bentuknya apa saja anak-anak? Apa Jojo bentuknya? Persegi. Apa lagi ya? Bulat. Nah, bulat itu lingkaran. Siapa tahu? Ada yang bentuk jantung hati. Lingkaran. Oh iya, oval ada ya anak-anak ya. Oval, terus persegi panjang, pintar. Anak-anak, Bunda Wiwin bawa balok. Ini bentuknya apa anak-anak? Persegi panjang. Kalau yang ini? Segitiga, pintar. Kalau seperti ini? Lingkaran. Ini garis tengah lingkaran yang Bunda satukan ya. Lingkaran, pintar. Ini segitiganya Bunda punya 2 disatukan. Jadi bentuk persegi. Pintar semuanya. Anak-anak, di dekatnya anak-anak sudah ada balus partnya ya. Nah, Bunda Win mau mengajak anak-anak membentuk seperti ini. Anak-anak kameranya agak diturunkan biar Bunda Win bisa melihat aktivitasnya anak-anak ya. Kita mau bikin persegi dulu. Bikin satu saja, susun di atas meja saja anak-anak. Persegi, semua sisinya sama ya. Siapa bisa susun sendiri? Saya. Ya, hebat semuanya. Berhasil membentuk bentuk geometri dari bahan loose part. Mudah ya anak-anak? Valentinus, penuh kasih, cerdas, semangat. Yes. Baik. Anak-anak, terima kasih banyak hari ini sudah belajar bersama Bunda Wiwi. Kita belajar tentang bentuk apa saja tadi? Segitiga, lingkaran, terus persegi, dan persegi panjang. Belajarnya sudah selesai. Tangannya kembali disatukan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa minggu depan masih sekolah ya. Masuknya jam 9. Ya, dadah. Demikianlah inovasi pembelajaran blended learning dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.